Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Seperti minggu lalu yang sudah dibahas, kita fokus dulu pada awal-awal pertemuan ini berkaitan dengan manajemen kelas sebagai salah satu bagian operasional yang pasti kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari dan membahas bersama berkaitan konsep dasar manajemen kelas di bagian pertama. Kita sudah mempelajari pengertian dari manajemen kelas, kemudian aspek-aspek dalam manajemen kelas, kemudian kajian atau ruang lingkup yang berkaitan dengan manajemen kelas, serta prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, pada bagian 2 ini, kita akan lanjutkan pembahasan konsep dasar manajemen kelas berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, dimensi manajemen kelas. Yang kedua, berkaitan dengan faktor penentu manajemen kelas. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah-masalah manajemen kelas. Oke, kita lanjutkan saja. Yang pertama, berkaitan dengan dimensi manajemen kelas. Nah, dimensi manajemen kelas ini terbagi dua. Ada yang dinamakan dimensi preventif, ada juga yang dinamakan dimensi kuratif. Nah, nanti kita lihat perbedaan mendasarnya seperti apa. Nah, ini yang tampil di slide adalah dimensi preventif. Jadi dimensi preventif itu disebutkan bahwa tindakan dalam mengatur siswa dan segala yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Artinya, dimensi preventif ini merupakan segala sesuatu yang direncanakan oleh guru, disetting sehingga hal-hal yang nantinya bisa mengganggu pembelajaran itu bisa diatasi. Misalnya, ketika akan melaksanakan ujian atau ulangan ataupun tes tertulis, nah, guru membuat settingan misalnya tempat duduk antar satu siswa dengan siswa lain berjauhan, kemudian membuat aturan tata tertib ujian. Nah, itu adalah sebagai sebuah bentuk dimensi manajemen kelas yang termasuk dimensi preventif. Jadi dengan kita misalnya sebagai seorang guru men-setting tempat duduk supaya berjauhan, menyampaikan aturan ketika ujian, maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi kecurangan ketika proses ujian berlangsung itu bisa diantisipasi. Jadi di sini titik tekannya adalah dimensi preventif ini bagaimana seorang guru menyiapkan, mengantisipasi segala bentuk yang mungkin saja nanti terjadi ketika proses pembelajaran sehingga semuanya bisa terkendali gitu. Nah, ketika semuanya bisa terkendali, maka tentu saja itu akan memberikan keuntungan bagi proses pembelajaran ataupun pada proses ujian misalnya. Jadi ujian bisa berlangsung kondusif, kemudian semua siswa merasa diuntungkan. Jadi tidak ada yang merasa temannya nyontek dan sebagainya. Karena di awal guru sudah menyiapkan segala aturan, setting kelas dan sebagainya. Jadi secara sederhananya dimensi preventif ini adalah bagaimana guru mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi, hal-hal yang bisa saja menyebabkan pembelajaran tidak efektif, hal-hal yang bisa saja mengganggu pembelajaran itu sudah diantisipasi dari awal. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di kelas bisa lebih berjalan secara efektif. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses manajemen kelas dalam dimensi preventif ini. Yang pertama tentu saja adalah peningkatan kesadaran guru. Jadi di sini posisinya adalah guru harus menyadari bahwa dimensi preventif ini, bahwa menyiapkan aturan, menyiapkan setting pembelajaran, kemudian menyampaikan hal-hal yang bisa membuat pembelajaran lebih efektif atau lebih kondusif, itu penting. Jadi di sini guru harus memiliki kesadaran hal tersebut, sehingga setiap kali misalnya masuk ke kelas, setiap kali akan melaksanakan ujian, setiap kali misalnya akan melakukan kegiatan praktikum, guru menyampaikan dulu hal-hal yang itu berupa arahan, aturan, ataupun tata tertib.
sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesadaran siswa. Nah, di sini pun siswa harus mulai menyadari bahwa proses pembelajaran itu harus kondusif, sehingga bisa menerima materi dengan baik. Nah, berarti ketika guru menyampaikan hal-hal seperti tata tertib, aturan, nah, siswa di sana harus menyadari bahwa itu semua memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk keberlangsungan pembelajaran yang lebih kondusif. Kemudian selanjutnya sikap tulus guru. Ya, tentu saja di sini ada kaitannya dengan yang tadi, bagaimana ketika kesadaran dari guru sudah timbul bahwa dimensi preventif ini penting, maka guru akan secara tulus menyampaikan hal-hal yang harus dipatuhi dan dipahami oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya di sini mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Nah, ini juga penting bagi seorang guru. Jadi ketika misalnya sudah menyiapkan hal-hal yang bersifat preventif berkaitan dengan misalnya pembelajaran ataupun ujian, nah guru pun di sana harus menyiapkan alternatif manajemen yang lainnya atau pengelolaan yang lainnya. Misalnya dengan setting tempat duduk tidak memungkinkan, maka guru harus menyiapkan alternatif lain supaya misalnya ujian tetap bisa berlangsung. Apakah itu misalnya dibagi 2 sesi, jadi sesi pertama 20 orang, sesi kedua 20 orang. Karena ketika misalnya setting kelas atau setting meja dijauhkan, tidak mungkin karena misalnya ruangan kelasnya tidak memadai. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana seorang guru itu harus mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan di sini poin pentingnya adalah menciptakan kontrak sosial. Jadi artinya, kontrak sosial ataupun yang sering kita dengar dengan kontrak belajar itu penting disampaikan oleh guru kepada siswa. Jadi sama-sama memahami aturan ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya ketika pembelajaran, ketika praktikum, dan ketika ujian. Jadi baiknya di sini, terutama di awal pembelajaran atau di awal pertemuan pertama, guru menyampaikan kontrak belajar yang sama-sama disepakati. Oke, itulah bagian atau hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen kelas dalam dimensi preventif. Nah, yang kedua adalah dimensi kuratif. Nah, bedanya dengan dimensi preventif, kalau kuratif, ini dari pengertiannya atau dari penjelasannya, tindakan tingkah laku yang menyimpang dan sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut agar tidak berlarut-larut. Jadi kalau tadi preventif itu kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kekacauan misalnya dalam ujian. Nah, kalau dimensi kuratif, misalnya ketika ujian sudah terjadi, ada yang nyontek. Nah, ketika guru melakukan tindakan, nah di sanalah yang dinamakan dimensi kuratif. Jadi kalau tadi preventif itu hal-hal yang kita siapkan supaya tidak terjadi, kalau kuratif sudah terjadi. Nah, ketika sudah terjadi ya jangan dibiarkan, maka harus ada tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan itu termasuk dimensi kuratif. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam dimensi kuratif ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, misalnya ada yang nyontek, nah guru harus mengidentifikasi kenapa ini bisa terjadi. Kemudian lakukan analisis. Kenapa siswa ini bisa sampai nyontek? Dengan siapa dia nyontek? Menggunakan apa dia menyontek misalnya? Kemudian melaksanakan alternatif yang telah ditetapkan. Nah, berarti apa yang harus dilakukan nih ketika misalnya sudah ada yang nyontek? Sudah ada yang bekerja sama? Apakah memisahkan siswa-siswa yang menyontek tersebut misalnya ke tempat lain? Atau mereka diminta untuk duduk di depan? Nah, itu sebuah alternatif yang bisa dilaksanakan ketika sudah terjadi. Gitu. Kemudian mendapatkan feedback dari hasil alternatif pemecahan masalah. Jadi di sini guru harus memberikan feedback. Jadi misalnya supaya tidak terulangi lagi, apakah diberikan punishment, apakah diberikan teguran, atau diberikan hal lain. Yang tentu saja
tujuannya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dimensi kuratif. Jadi di sini sudah jelas ya perbedaan antara preventif dan kuratif. Jadi kalau preventif itu hal-hal yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang guru lakukan supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu pembelajaran. Nah, tapi kalau dimensi kuratif, kejadiannya sudah terjadi, masalahnya sudah terjadi. Nah, maka ketika masalah terjadi, guru harus melakukan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan itu dinamakan tindakan manajemen kelas pada dimensi kuratif. Mudah-mudahan jelas perbedaan keduanya. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat faktor penentu keefektifan manajemen kelas. Di sini yang pertama ukuran kelas optimal. Oke, jadi ukuran kelas optimal itu menjadi salah satu faktor penentu keefektifan dalam manajemen kelas. Nah, di sini ada beberapa catatan berkaitan dengan ukuran kelas optimal tersebut. Yang pertama, ternyata ukuran optimal itu tidak bertumpu pada ukuran besar atau kecil. Jadi, besar kecilnya kelas itu tidak menjadi salah satu indikator dari ukuran kelas optimal. Walaupun memang secara aturan tertulis itu sudah ada standarnya seperti apa untuk ukuran kelas ini. Tapi bayangkan kalau misalnya ukuran kelasnya besar tapi jumlah orangnya juga banyak atau siswanya juga banyak, itu tidak dikatakan optimal. Gitu. Sebaliknya misalnya ruangan kelasnya tidak sesuai dengan standar misalnya, tapi yang mengisinya hanya 15 orang, mungkin itu juga disebut sebagai kelas optimal gitu. Jadi di sini optimalnya suatu kelas itu tidak dilihat dari ukuran besar atau kecilnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasio jumlah guru dan siswa. Ini juga sebenarnya secara aturan tertulis sudah ada di berapa guru berbandingan dengan siswanya berapa. Jadi di sini harus diperhatikan, jangan sampai 1 berbanding 50. Bayangkan satu guru menghadapi 50 siswa dalam satu kelas misalnya. Itu tidak akan efektif manajemen kelasnya. Kemudian memperhatikan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita membelajarkan atau melakukan pembelajaran, kita harus tahu karakteristik para peserta didik kita. Misalnya ada yang kaitannya dengan kasus penglihatannya kurang. Maka dikatakan kelas tersebut optimal kalau misalnya kita memfasilitasi siswa-siswa yang secara penglihatan misalnya kurang memadai. Jadi dia misalnya harus di depan. Kemudian di sini juga harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Artinya setting kelas itu bergantung pada bagaimana tujuan pembelajaran kita. Kalau misalnya kita ingin menciptakan kelas yang aktif, kelas diskusi, maka kita boleh ukuran kelas ini atau kondisi kelas ini kita buat setting tertentu. Oke, jadi ini berkaitan dengan ukuran kelas yang optimal. Yang kemudian yang kedua, faktor penentu keefektifan manajemen kelas itu adalah strategi komunikasi dalam kelompok. Nah, di sini tentu saja strategi komunikasi yang paling menonjol adalah bagaimana kemampuan komunikasi seorang guru. Karena guru ini merupakan istilahnya pengendali terkuat ketika dalam pembelajaran di kelas. Kunci dari interaksi pengajaran dan pendidikan di kelas itu adalah bagaimana seorang guru mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya guru tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik, maka efektivitas dalam kelas tersebut mungkin saja bisa terganggu. Jadi di sini guru harus memiliki kemampuan bagaimana mengkomunikasikan, berinteraksi dengan siswa, kemudian bagaimana menginteraksikan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, di sana diperlukan yang namanya kemampuan komunikasi. Nah, berkaitan dengan kemampuan komunikasi guru, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Nah, yang pertama di sini kemampuan berbahasa yang baik. Jadi tentu saja seorang guru harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Bahasa yang disampaikan di depan kelas itu harus tertata. Jadi tidak asal mengeluarkan kata yang
mungkin itu tidak enak didengar oleh siswa. Jadi di sini kemampuan berbahasa yang baik menjadi salah satu kunci dari skill komunikasi seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kekayaan bahasa dan kosakata. Nah, di sini penting nih. Jadi seorang guru harus memiliki kekayaan dalam hal bahasa dan kosakata. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin istilahnya itu jarang digunakan ataupun bahasa-bahasa yang biasa digunakan itu harus dikuasai. Baik itu yang mungkin ada dalam teks, jadi dalam berbagai buku, mata pelajaran, nah itu harus disampaikan juga. Kemudian selanjutnya menguasai struktur kalimat dan ejaan. Nah, di sini istilahnya berkaitan dengan bagaimana kalimat-kalimat atau kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ini terstruktur atau tidak, atau apakah membingungkan atau tidak. Oke, jadi di sini kemampuan komunikasi guru itu sangat penting sekali. Karena ini akan ada kaitannya juga dengan bagaimana guru tersebut menguasai bahan yang akan diajarkan. Bayangkan kalau misalnya kemampuan komunikasi gurunya kurang, maka bahan yang akan diajarkan tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kalau misalnya penguasaan atau komunikasi gurunya kurang, misalnya dalam hal kekayaan bahasa dan kosakata, dalam konteks mata pelajarannya, maka apa yang nanti disampaikan mungkin hanya kata-kata atau kalimat-kalimat itu saja. Oke, jadi di sini penting bagi kita sekalian untuk memiliki komunikasi, kemampuan komunikasi baik dalam berbahasa yang baik, memiliki banyak kekayaan bahasa dan kosakata, dan tentu saja kita mampu menyampaikan struktur kalimat dan ejaan yang baik. Oke, itu berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan atau efektivitas manajemen kelas. Nah, yang terakhir adalah masalah-masalah yang mungkin timbul dalam manajemen kelas. Nah, ini adalah masalah-masalah yang mungkin dijumpai oleh seorang guru ketika melakukan pengelolaan atau manajemen kelas. Yang pertama tentu saja tingkat penguasaan materi oleh siswa. Ini pasti dijumpai oleh siapapun yang menjadi guru. Pasti ada kelompok atau siswa yang secara kemampuan sedang, tinggi, rendah. Nah, itu pasti ada. Nah, di sini guru harus mampu memahami kondisi tersebut. Dan itu adalah tantangan bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi semua siswa dengan berbagai tingkat kemampuan penguasaan materi. Kemudian selanjutnya guru juga pasti menemukan masalah fasilitas yang diperlukan. Jadi ketika kita ingin memanage kelas, mengelola kelas, maka fasilitas ini menjadi tantangan juga. Kadang ada sekolah yang memang sudah menyediakan fasilitas secara lengkap, kadang juga kita harus berkreativitas sendiri, sehingga apa yang kita butuhkan untuk pembelajaran bisa tersedia. Kemudian selanjutnya kondisi siswa. Ini juga merupakan salah satu masalah yang pasti timbul dalam manajemen kelas. Kalau ini berkaitan dengan akademik, maka kondisi siswa ini lebih umum. Bisa berkaitan dengan bagaimana perilakunya, kesehariannya, ataupun hal-hal lain di luar pembelajaran. Nah, di sini berarti bisa saja nanti itu kondisi siswa di sini menjadi tantangan, menjadi masalah dalam manajemen kelas. Kemudian tentu saja ini berkaitan dengan internal guru, bagaimana teknik seorang guru mengajar. Itu juga bisa menjadi salah satu tantangan. Jadi kalau misalnya guru hanya menyampaikan materi, ceramah terus, itu juga akan membuat proses manajemen kelasnya tidak terlalu baik, akan membosankan. Tapi kalau diselingi dengan berbagai aktivitas yang melibatkan siswa, nah mungkin dalam hal manajemen kelasnya itu bisa lebih inovatif, kemudian bisa lebih hidup kelasnya. Nah, ini setidaknya ada 4 yang mungkin ditemui atau pasti ditemui oleh guru dalam pengelolaan atau manajemen kelas. Nah, masalah-masalah ini tentu saja ada kaitannya dengan masalah individu dan masalah kelompok. Jadi kalau kita bagi kembali ini, mungkin ketika kondisi siswa, ini sifatnya ada yang bersifat masalah individu. Karena kondisi siswa satu dengan siswa yang lain berbeda-beda.
Kemudian teknik mengajar, ini juga pastinya berkaitan dengan individu, masalah individu. Karena di sini setiap guru punya gaya masing-masing, punya kemampuan masing-masing dalam mengajar. Kemudian ada yang dikatakan juga masalah kelompok. Ini secara fasilitas itu ya berdampaknya kelompok atau masalah bersama gitu. Oke, ini adalah gambaran berkaitan dengan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam manajemen kelas. Oke, saya rasa untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian berkaitan dengan manajemen kelas bagian 2. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada dimensi manajemen kelas yang terdiri dari dimensi preventif dan dimensi kuratif. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari berkaitan dengan tadi faktor yang dapat menentukan efektivitas dari proses manajemen kelas, yaitu dilihat dari kelas yang optimal dan kemampuan komunikasi guru. Dan tentu saja, barusan terakhir kita sudah mempelajari masalah-masalah yang pasti timbul dalam proses manajemen kelas. Mungkin itu dari saya untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.